warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Putri Lestari dengan NPM 2271020026 dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A dengan dosen pengampu Bapak Mezan Al-Khairi Kusuma MTI dengan mata kuliah Algoritma dan Struktur Data Teori. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama dari pengertian pseudocode, kemudian tujuan, ciri-ciri, deklarasi program, kamus, deskripsi algoritma, struktur, dan contoh pseudocode. Baiklah, yang pertama masuk ke pengertian pseudocode. Pseudocode secara harfiah berarti kode semu. Maksudnya, pseudocode adalah sebuah cara penulisan program yang informal dan dapat dibuat dengan kaidah yang ditentukan sendiri. Dengan kata lain, pseudocode merupakan urutan logika yang bertujuan untuk dipahami manusia dengan mudah. Kemudian, masuk ke tujuan pseudocode. Tujuannya adalah agar memahami lebih mudah, kemudian terlihat simpel dan tidak tergantung oleh sebuah sistem apapun pemrograman itu, tetapi pseudocode itu tidak tergantung dalam bahasa pemrograman. Kemudian ada ciri-ciri pseudocode. Yang pertama, notasi untuk semua kode bahasa. Artinya, notasi bahasa pseudocode ini untuk semua bahasa pemrograman. Kedua, tidak ada aturan standar. Yang ketiga, tidak menggunakan diagram, sedangkan di flowchart itu menggunakan diagram. Yang keempat, pseudocode menggunakan simbol atau sintak. Contohnya, semisal kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, tanda panah, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya ada struktur penulisan. Yang pertama ada deklarasi program. Program dinotasikan atau dibuat sebuah nama. Contohnya program menggoreng telur ceplok dan programnya itu memasak mie goreng. Dalam penamaan sebuah program, pseudocode itu tidak menggunakan spasi, tetapi bisa menggunakan garis bawah ataupun besar kecilnya huruf. Selanjutnya, ada kamus pseudocode. Kamus merupakan sebuah panduan dari sebuah variabel yang ada di pseudocode. Misalnya, hasil itu berupa angka bulat, integer. Kemudian ada variabel A atau B, itu angkanya berupa koma, yaitu float. Selanjutnya ada variabel panjang atau lebar, itu ditandai dengan integer. Selanjutnya ada deskripsi algoritma. Deskripsi algoritma ini merupakan sebuah gambaran dalam penggunaan algoritma. Contoh misalnya di jenis pertama itu ada assignment dengan ditandai dengan contoh yang di sebelahnya. Yang termasuk assignment itu dinilai 20. Kemudian yang kedua ada operasi. Operasi adalah sebuah struktur pseudocode. Dalam operasi bisa bertambah dan berkurang. Misalnya jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B. Kemudian ada percabangan seperti nilai A ditambah nilai B itu dengan jumlah jika A lebih besar dari 5. Kemudian hasil X-nya itu 6 dan Y-nya itu 7. Dan yang lainnya Z sama dengan 8. Baiklah, masuk ke struktur penulisan pseudocode. Struktur penulisan pseudocode yang pertama ada namanya perulangan, while to while. Yang kedua ada input variabel A, dan ketiga ada output variabel A ataupun output variabel hello. Baiklah, masuk ke latihan. Yang
tentang cara memasak mie rebus. Yang deskripsinya memasak mie rebus, sedangkan di sidokotnya itu nama programnya menjadi memasak mie rebus. Di contoh tersebut tidak menggunakan spasi, tapi menggunakan besar kecilnya huruf. Bisa juga menggunakan garis bawah, tapi di sini saya menggunakan besar kecilnya huruf. Kemudian deskripsi yang kedua, siapkan bahan mie instan, wajan, air, dan lain-lain. Contoh di sidokotnya yaitu variabel mie instan, wajan, air, dan lain-lain. Yang ketiga, deskripsinya taruh wajan di atas kompor. Sidokotnya seperti contoh di samping, yaitu kompor, artinya kompor di atas wajan. Yang terakhir, masukkan air di atas wajan. Sidokotnya air di atas wajan, kemudian bumbunya itu di atas mie. Baiklah, itu sekian video penjelasan singkat dari saya tentang sidokot. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.